Halo pencinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Fometic Channel. Masih di ajang Piala Eropa 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021. Kali ini kita sudah masuk ke babak semifinal ya. Luar biasa ya perjalanan negara tim Eropa ini ya. Dari awal babak penyisihan, dari zona grup sampai ke sekarang ke babak semifinal, banyak sekali kejutan yang tidak bisa kita prediksikan. Oke, kali ini kita akan membahas pertandingan semifinal pertama ya, antara Italia melawan Spanyol. Spanyol lolos ke semifinal setelah mengalahkan Switzerland, walaupun sebenarnya performa Spanyol agak kurang baik kalau menurut kami di pertandingan kali ini, karena Spanyol harus lolos ke babak selanjutnya dengan adu penalti. Nah, sedangkan sebenarnya di situ Spanyol punya keunggulan pada menit ke 77 ya. Pada menit ke 77 kalau nggak salah, salah satu pemain Swiss mendapatkan kartu merah. Ya, cukup fair kalau kami melihat kartu merahnya ya, karena memang sangat-sangat berisiko sekali untuk membuat pemain cedera. Makanya wasit memberikan kartu merah kepada pemain Swiss. Nah, tapi di satu sisi di situ Spanyol tidak bisa memanfaatkan kondisi, sangat mengecewakan kalau menurut kami. Tingkat finishingnya Spanyol kembali lagi seperti awal-awal pertandingan, tidak bisa menyelesaikan umpan-umpan matang dari lini tengah, tidak bisa menyelesaikan crossing-crossing yang sudah dilakukan. Ya, sangat mengecewakan bagi kami kalau menurut kami. Di sini mungkin bisa dibilang di pertandingan Swiss ini bukan performa terbaiknya Spanyol. Ya, mudah-mudahan di pertandingan semifinal ini Spanyol bisa melakukan perubahan ya. Oke. Bagaimana dengan Italia? Italia berhasil lolos ke babak selanjutnya setelah mengalahkan Belgia, salah satu kandidat juara kalau menurut kami. Ya, Belgia saat ini menduduki peringkat 1 di FIFA. Ya, bisa dibilang kemarin pertandingan sungguh seru ya. Tapi memang seperti yang kami prediksi sebelumnya, ternyata Italia memang lebih baik dibandingkan dengan Belgia. Mental adalah salah satu faktor yang perlu diperbaiki oleh Belgia. Entah kenapa, walaupun mereka mempunyai komposisi pemain, materi pemain yang cukup baik kalau menurut kami, bahkan ketika pertandingan kemarin pun luar biasa sebenarnya Belgia, banyak peluang yang didapatkan, tapi entah kenapa mentalnya di sini kurang sehingga mereka tidak bisa menyamakan kedudukan dan bahkan tidak bisa memenangkan pertandingan melawan Italia. Ya, di situ salah satu sisi memang kalau permainan sepak bola itu tidak hanya sekedar kemampuan individu ya, di sini ada kemampuan tim dan mental itu sangat berpengaruh, dan mental itu bukan hanya mental individual tapi mental keseluruhan pemain yang sangat berpengaruh terhadap hasilnya pertandingan kalau menurut kami. Oke. Bagaimana peluang antara Italia melawan Spanyol kali ini? Kita lihat dulu statistiknya seperti apa ya. Oke, kalau kita melihat 6 pertandingan mereka terakhir secara historinya, Spanyol sedikit lebih unggul. Mereka berhasil menang 3 kali, seri 2 kali, dan kalah sekali dari Italia. Tapi memang pertandingan mereka terakhir di ajang World Cup ya, tahun 2017. Spanyol menang 3-0. Oke, kita masuk ke tim statistiknya ya. Oke, kalau secara statistik dari 5 pertandingan yang mereka sudah laksanakan di ajang Piala Eropa kali ini, mereka sama-sama mempunyai average di angka 2 gol per pertandingan. Shooting pun sama-sama di angka 20 shooting per pertandingan. Oke, bagaimana dengan duel di udara? Duel udara Spanyol lebih unggul dibandingkan dengan Italia. Spanyol unggul di angka 55%. Possession pun Spanyol lebih unggul di angka 68% dibandingkan dengan Italia yang hanya 55%. Passing successful Spanyol pun lebih unggul di angka 90% dan Italia hanya di angka 87%. Average rating Italia sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Spanyol, itu di angka 6,9. Oke, kita lihat situasional statistiknya. Secara situasional statistiknya, dari 11 gol yang dicetak Italia, 8 dari open play, 2 dari set piece, dan 1 dari on goal. Bagaimana dengan Spanyol? 12 gol yang mereka cetak, 7 secara open play, 2 dari set piece, dan 3 dari on goal. Ya, mirip-mirip ya, mereka sama-sama belum menghasilkan gol dari counter attack. Oke, bagaimana dengan conversion rate? Secara conversion rate ternyata Spanyol sedikit lebih unggul di angka 11%, sedangkan Italia hanya di angka 10%. Ya, dari shooting per game yang sama, gol yang dicetak lebih banyak oleh Spanyol ya, ternyata 11%. Tapi juga ini sebenarnya gol yang dicetak Spanyol dominan dia ketika mereka melawan Slovakia ya, karena 5 gol yang mereka cetak. Oke. Kita lihat positional statistiknya.
Secara posisional statistik, Italia dominan menyerang dari sisi kiri, yaitu di angka 42%, dari tengah sebanyak 26%, dan dari sisi kanan sebanyak 32%. Ini mungkin salah satu PR-nya Italia ya dari sisi kanan. Tapi kemarin di pertandingan terakhir sepertinya Mancini sudah merubah ya, dengan memasang Chiesa di sisi kanan dan sedikit membawa perubahan kalau menurut kami di sisi kanan. Oke, bagaimana Spanyol? Dari sisi kanan sebanyak 37%, dari tengah sebanyak 25%, dan dari sisi kiri sebanyak 38%. Ya cukup merata ya antara sisi kiri maupun sisi kanan untuk Spanyol serangannya. Kalau melihat statistik tadi, sepertinya Spanyol lebih unggul dibandingkan dengan Italia ya. Dari passing successful, dari duel di udara, dari possession, bahkan dari conversion rate-nya Spanyol lebih unggul dibandingkan dengan Italia. Ya walaupun memang sebenarnya tidak beda jauh ya, tapi secara possession memang bisa dibilang Spanyol cukup bagus dalam melakukan possession. Dan mendapatkan peluang-peluangnya itu yang kurang kalau menurut kami. Ya ketika kita melihat pertandingan ini sungguh sulit untuk memprediksi ya. Ya bisa dibilang kalau kita melihat dari sisi permainan, Spanyol sedikit di bawahnya Italia. Secara permainan Italia lebih unggul kalau menurut kami. Dari serangan-serangannya lebih bervariasi, peluang-peluang yang tercipta juga lumayan lebih banyak Italia setiap pertandingan. Tapi Spanyol agak mengecewakan dalam hal sisi finishing kalau menurut kami. Sedangkan Italia mempunyai striker-striker yang luar biasa kalau menurut kami, baik dari sisi kanan maupun sisi kiri. Tapi memang statistik berbicara lain ya. Spanyol sedikit diunggulkan secara statistik di sini. Nah, sekarang kita coba lihat dulu untuk faktor lainnya seperti apa. Salah satu faktor yang kami coba lihat ialah faktor kelelahan. Dari sisi pertandingan, Spanyol lebih banyak melakukan pertandingan dibandingkan dengan Italia. Karena di babak 16 besar dan babak 8 besar, Spanyol harus melakukan pertandingan lewat ajang perpanjangan waktu ya. Bahkan terakhir pun ketika melawan Switzerland pun seperti itu. Sedangkan Italia ketika kemarin melawan Belgia, mereka cukup menyelesaikan pertandingan itu dalam waktu 90 menit. Jadi bisa dibilang dalam hal ini Italia lebih unggul. Italia tidak terlalu kelelahan dibandingkan dengan Spanyol. Nah, kalau melihat lokasi pertandingan yang akan dilaksanakan di Wembley Stadium, sebenarnya Italia sedikit mempunyai keuntungan kalau menurut kami di sini. Karena Italia sudah pernah bertanding di Wembley Stadium sebelumnya, yaitu pertandingan Italia melawan Austria, dan mereka berhasil menang dengan skor 2-1. Sedangkan Spanyol belum pernah main di Wembley Stadium. Nah, ini menurut kami sedikit berpengaruh kepada Italia. Salah satu keunggulan Italia di situ karena atmosfer di stadion itu sangat beda ya. Dan bisa dibilang mereka sudah pernah merasakan rumput di sana. Mereka sudah tahu, mereka sudah paham ya. Mereka sudah paham kondisi lapangan di sana, dan itu bisa dibilang menjadi faktor non teknis yang menurut kami berpengaruh. Nah, bagaimana hasil pertandingan dari pertandingan ini? Ya, kalau kemungkinan besar menurut kami Italia akan memenangkan pertandingan. Karena walaupun secara statistik ternyata Spanyol lebih unggul, tapi ada faktor-faktor lain yang membuat Italia lebih unggul kalau menurut kami. Yaitu diantaranya ialah faktor lokasi dan faktor kelelahan yang menurut kami sangat berpengaruh. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Yang mau komen silahkan, komen apa aja selama sesuai dengan etika. Maju sepak bola Indonesia. Adios.